0404502 071. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusif. Baik, kita langsung saja. Nah, saya sepenuhnya setuju dengan seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus karena setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman sosial yang positif tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan bantuan tambahan atau aksesibilitas yang berbeda, tetapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan mereka dari teman sebayanya. Sebaliknya, kita harus memastikan bahwa mereka diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, berinteraksi dan berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu, kita juga harus terus memperjuangkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman dan inklusi di masyarakat. Nah, hal ini penting agar anak-anak dengan kebutuhan khusus ini tidak hanya diterima sebagai bagian dari komunitas, tetapi juga dihargai dan diakui sebagai individu yang memiliki potensi dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, mari kita sama-sama memperjuangkan kesetaraan dan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh potensi mereka. Nah, sangat penting untuk tidak membeda-bedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak-anak lainnya. Seperti anak-anak lainnya, anak berkebutuhan khusus ini atau ABK juga memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan lainnya. Nah, diskriminasi terhadap ABK tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menghalangi kemampuan mereka untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang inklusif, kita harus terus mempromosikan kesetaraan dan menghilangkan stigma terhadap ABK. Kita harus memastikan bahwa ABK itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan, fasilitas, dan peluang yang tersedia untuk anak-anak lainnya. Nah, ini juga dapat dilakukan untuk memperkuat program inklusi di sekolah dan masyarakat, memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dan orang tua, dan membangun lingkungan yang ramah dan mendukung anak ABK. Nah, kita semua dapat berperan dalam mendukung inklusi dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang, terutama kepada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk tidak membeda-bedakan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita harus menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami. Nah, orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar harus menyadari bahwa setiap anak itu unik dan berbeda, baik itu perbedaan fisik, psikologis, atau kognitif adalah hal yang alami dan harus kita terima. Nah, yang kedua itu menjalin hubungan yang positif. Nah, hubungan yang baik dan positif dengan anak-anak berkebutuhan khusus dapat membantu kepercayaan dan saling pengertian. Jadi ketika kita menjalin hubungan dengan baik dengan anak berkebutuhan khusus itu, mereka akan merasa diterima dan mereka pasti akan percaya kepada kita dan kepercayaannya itu meningkat. Nah, yang ketiga itu memberikan aksesibilitas yang sama. Nah, pastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan seperti anak-anak lainnya. Hal ini termasuk akses ke ruang kelas, peralatan, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam memberikan aksesibilitas yang sama ini bisa kita terapkan di sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya di lingkungan sekolah itu akses disabilitas itu bisa kita berikan melalui ruang kelasnya, peralatan sekolahnya, bukunya, pensil, buku cetaknya, alat peraga atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, yang keempat adalah menggunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa sesuai dan menghindari kata-kata yang mungkin menyinggung atau merendahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Ini akan membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka dan menghindari stigmatisasi. Nah, kebanyakan anak yang berkebutuhan khusus itu
sering minder dan sering tidak percaya diri, dan bahkan mereka itu cepat tersinggung karena mereka menganggap dirinya bahwa saya ini kan punya kelemahan, yaitu anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya saya dibandingkan dengan anak-anak lain itu, mereka lebih sempurna dibandingkan saya karena saya ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita sebagai guru masyarakat atau orang tua itu harus menggunakan bahasa yang tepat dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah, baik pun itu dalam tingkah laku kita, perilaku kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kelima adalah memberikan dukungan dan bantuan yang tepat. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini mungkin memerlukan dukungan dan bantuan tambahan untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kita harus pastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang tepat dan efektif daripada guru atau profesional kesehatan. Nah, di sini juga anak-anak dari ABK itu sangat membutuhkan dukungan dan bantuan yang tepat kepada mereka, baik itu menurut fisiknya, mentalnya, atau fisiologisnya. Itu mereka sangat membutuhkan dukungan dan bantuan yang tepat dari guru dan profesional kesehatannya. Nah, yang keenam adalah melibatkan anak-anak dalam kegiatan. Nah, melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan sehari-hari seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial dapat membantu mereka merasakan diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas dengan yang keenam itu kan melibatkan anak dalam kegiatan. Nah, kita itu sebagai misalnya dalam lingkup masyarakat ya, kita sebagai orang dewasa atau orang tua, kita juga harus mempertimbangkan ya, kita harus juga memperlihatkan dan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan sosial, terus membantu mereka kayak bermain bersama temannya, karena ketika kita melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus ini dalam kehidupan sosial, mereka itu merasa diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas kita atau dari masyarakat yang mereka tempati. Jadi kita tidak boleh mengucilkan anak-anak berkebutuhan khusus karena kita beranggapan bahwa mereka tidak bisa apa-apa, tapi sebenarnya mereka itu membutuhkan sosial, membutuhkan kita, membutuhkan dukungan dari kita, membutuhkan bantuan kita dalam kehidupannya dia. Jadi jangan pernah kita mengucilkan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mari kita libatkan anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk bermain dan melakukan kegiatan sosial, seni, atau olahraga dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, dengan mengimplementasikan cara-cara yang sudah saya sebutkan itu, kita dapat membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan penuh potensi mereka. Jadi dari apa yang saya katakan di atas, atau cara-cara agar kita itu tidak boleh membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal pada lainnya, itu sangat berpengaruh bagi keadaan mereka, sangat berpengaruh dalam bagi kehidupan mereka, berpengaruh dalam dunia mereka, karena mereka merasa bahwa mereka pantas ya, ternyata mereka itu diterima, ternyata mereka itu disayang sama keluarganya, disayang sama lingkungannya, disayang sama keluarganya, begitu, disayang sama teman-temannya di sekolah maupun di rumah. Jadi kita jangan pernah membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal pada lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mohon lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.